Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, keluarga seberataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka mengkaji kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang salat al-musafir dan juga salat orang sakit. Maka kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babu salatil jumu'ah, bab salat Jumat. Salatul Jumu'ah, ya, jadi dalam bahasa Arab ada dua kata, yaitu salatul Jumu'ah, salah dengan al-Jumu'ah. Bagi yang belajar bahasa Arab maka akan mengetahui bahwasanya bentuk salatul Jumu'ah itu bentuknya mudhaf dan mudhafun ilaih. Dan di sini salat disandarkan kepada kata Jumu'ah, maka ini penyandaran sesuatu kepada waktunya, ya, artinya salat yang dilakukan di hari Jumat. Maka salat Jumat adalah salat khusus pada hari Jumat dan tidak dilaksanakan di hari-hari yang lain. Itu salat Jumat, salat khusus pada hari Jumat dan tidak dilaksanakan di hari-hari yang lain. Maka salat asar di hari Jumat itu tidak dinamakan salat Jumat. Kenapa? Karena salat asar juga dilaksanakan pada hari-hari yang lain. Adapun salat di waktu salat Jumat di hari yang lain disebut salat zuhur. Ya. Jadi salat di waktu salat Jumat
tapi dikerjakan di hari yang lain, itu bukan sholat Jumat tetapi disebut dengan sholat zuhur. Ini cuma ta'rif, yang sendiri tahu insyaallah mana dari sholat Jumat. Dan hari Jumat adalah hari agung, ya, dari sekian hari yang Allah ciptakan. Kemudian kata al-jum'ah, ya, gini ya. Al-jum'ah itu gimana nulisnya? Ini kan al-jum'ah. Barisnya gimana? Al-jum'atu, gini kah? Dalam Al-Quran ada namanya surah Al-Jum'ah atau surah Al-Jumu'ah. Idza nudiya lis-salati mi yaumil Jum'ah atau Jumu'ah? Ini hati-hati nih Al-Quran nih. Baik. Dalam Al-Quran itu Jumu'ah, ya, surah Al-Jumu'ah, bukan surah Al-Jum'ah gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah. Sudah? Jadi kalau dalam Al-Qur'an pakai dhammah jumu'ah. Baik, walaupun secara bahasa itu boleh kita katakan salatul jumu'ah atau salatu al-jum'ah dengan mensukunkan mim, boleh juga al-juma'ah. Jadi ketiganya sahih di dalam lughah. Tetapi kalau pian membaca Al-Qur'an, ya, cuma ini aja riwayatnya. Sudah, jangan dibaca jum'ah dengan mensukunkan mim. Sudah? Baik. Nah, ini untuk kata al-jum'ah, dan yang paling sering itu adalah yang pertama, menggunakan dhammah dan sesuai dalam Al-Qur'an. Baik. Makanya itulah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Baik. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nanti ada pembahasan tentang apa hukum jual beli di hari Jumat, ya. Kenapa hari tersebut dinamakan hari Jumat? Jumat itu asal katanya dari 3 huruf jim, mim, dan ain. Jama'a, ya, jam'un, mengumpulkan. Secara bahasa artinya mengumpulkan. Kenapa dinamakan Jumat dengan Jumat? Karena pada hari itulah, ya, manusia berkumpul. Ya, berkumpul ketika sholat Jumat kan berkumpul, makanya dinamakan Jumat. Ada juga yang mengatakan sebab dinamakan Jumat karena pada hari itulah terkumpulnya unsur penciptaan Adam. Adam, ayah kita semua, itu diciptakan hari Jumat. Ya. Dan Adam itu apa unsur penciptaan Adam? Adam diciptakan dari apa? Tanah. Tanah apa nih maksudnya? Unsur penciptaan Adam itu tanah, ya. Dan tanah ini ada berbagai macam jenis.
Ya, disebutkan ada 3 jenis tanah dalam penciptaan Nabi Adam. Ada tanah hitam, tanah putih, dan tanah merah. Ya, jadi setiap unsur tanah warna-warni tadi itu ada pada penciptaan Adam. Yang mana ya keturunannya pun akhirnya berbeda-beda warnanya, itu kan? Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kemerah-merahan, ada sedikit hitam, ya, ada hitam sekali, ya, dan yang lain-lain. Nah, itu hikmah kenapa Adam diciptakan dengan berbagai macam jenis tanah. Baik, dalil bahwasanya Adam diciptakan dari tanah adalah dalam surah Ali Imran ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kum fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah. Baik. Kemudian di antara unsur pembentuk Adam juga adalah air. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 54, "Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra." Dialah pula yang menciptakan manusia dari air, lalu menjadikannya manusia itu mempunyai keturunan, ya, dan juga musaharah. Musaharah itu maksudnya keluarga dari jalur perkawinan gitu ya. Yang jelas tanah dicampur dengan air, jadilah tanah. Dalam bahasa Arab apa? Turab. Air, ma. Turab tambah ma, jadilah at-tin. Ya, jadi tin itu tanah yang dicampur dengan air, itu disebut dengan at-tin. Kalau tanah saja disebut dengan turab, ya. Kalau dicampur air disebut dengan at-tin. Makanya iblis ketika disuruh untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Alasannya apa? Ana khairun minhu, kata iblis. Aku lebih baik daripada Adam. Ya, kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan dia dari tanah, dari tin tadi. Jadi menurut iblis, api itu lebih baik daripada tanah, ya. Coba bantah iblis, gimana cara membantah iblis? Bujurkah api itu lebih baik daripada tanah? Ya, pertama kita katakan api itu sifatnya merusakkan, ya, membakar. Sementara tanah, ya, itu menumbuhkan, kita bisa tinggal di atasnya. Maka tanah itu lebih baik daripada api, kan gitu. Ya. Dan yang menjadi patokan itu bukan asal penciptaan. Yang penting siapa yang disuruh oleh Allah untuk disembah dan siapa yang disuruh oleh Allah untuk menyembah, ya. Tidak ada hubungannya dengan sifat penciptaannya, ya. Ala kulli hal, jadi Adam diciptakan dari al-tin, campuran tanah dengan air. Dan disebutkan tin itu sifatnya lengket, ya. Kemudian tanah tersebut dikumpulkan, ya, dan dibiarkan sampai berubah warnanya dan berubah baunya. Jadi disebutkan bahwasanya tin yang dibentuk tadi dibiarkan sehingga berubah warnanya, kemudian mengeluarkan bau yang tidak sedap, ya. Maka setelah itu, ya, Allah membentuk Adam, ya, seperti maulah patung gitu, ya. Kemudian setelah itu ditiupkan roh kepada Adam, ya. Dan yang pertama kali
setelah ditiupkan roh kepada Adam, Adam bersin. Baik, menunjukkan dia hidup. Baik. Nah, pengumpulan atau proses penciptaan Adam ini terjadi pada hari Jumat. Jadi dikumpulkannya unsur-unsur pembentuk Adam itu pada hari Jumat. Nah, ada yang mengatakan itulah sebab hari tersebut dinamakan hari Jumat. Baik. Hari Jumat memiliki kekhususan atau keistimewaan yang tidak dimiliki hari-hari yang lain. Ya, ulun meringkasnya ada sekitar 12 kekhususan hari Jumat. Yang pertama, hari Jumat merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum umat Nabi Muhammad, ada umat-umat terdahulu. Siapa umat-umat terdahulu? Nah, jadi kalau disebutkan umat-umat terdahulu maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Jadi umat-umat terdahulu sebenarnya diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan hari Jumat. Hanya saja mereka menyimpang darinya, tidak mendapatkan petunjuk darinya. Akhirnya orang Yahudi memilih hari raya mereka hari apa? Hari Sabtu, sementara orang-orang Nasrani menjadikan harinya hari Ahad, ya. Maka ketika umat ini ya disuruh untuk memuliakan hari Jumat, maka Allah memberikan petunjuk kepada umat ini, ya, dan jadilah hari Jumat itu merupakan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari Abu Hurairah wa Hudzaifah radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adallallahu anil jumu'ah man kana qablana. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat. Fakana lil yahudi yaumus sabti. Akhirnya untuk Yahudi adalah hari Sabtu. Wa kana lin nasara yaumul ahad. Sementara untuk Nasara hari rayanya jadi hari Ahad. Faja'allahu bina fahadanallahu liyaumil jumu'ah. Ya, kemudian Allah ya mendatangkan kita dan memberikan petunjuk kepada kita ya untuk hari Jumat. Baik. Kemudian yang kedua, hari Jumat merupakan hari paling mulia di dalam sepekan. Bahkan termasuk Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam maksudnya apa? Penghulu hari-hari, ya. Artinya paling mulia. Hari yang paling mulia itu hari Jumat. Ya, dan termasuk Idul Usbu, ya. Hari raya pekanan itu hari Jumat. Baik, yang ketiga, hari Jumat hari diciptakannya Adam dan hari dimatikannya Adam. Ya, jadi Adam diciptakan pada hari Jumat dan juga dicabut rohnya pada hari Jumat. Yang keempat, kekhususan hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari terjadinya kiamat. Ya, jadi sangkakala ditiup itu pada hari Jumat, maka ketika sangkakala ditiup, maka manusia atau makhluk seluruhnya mati. Baik, kecuali yang dikecualikan. Baik, yang jelas hari Jumat adalah hari terjadinya hari kiamat. Yang kelima, hari Jumat hari dianjurkan memperbanyak sholawat. Hari dianjurkan memperbanyak sholawat. Baik.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya di antara hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam alaihi salam. Pada hari itu diciptakanlah Adam alaihi salam. Wa fihi qubid, dan pada hari itu juga dia dicabut rohnya. Wa fihi nafkhah, dan pada hari itulah ditiup sangkakala. Wa fihi sa'qah, dan pada hari itulah manusia atau makhluk seluruhnya mati. Fa aktsiru alayya minas shalah, maka perbanyaklah bersalawat atasku, kata Nabi. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya salawat kalian dinampakkan kepadaku. Baik. Yang keenam, hari Jumat adalah hari Adam dimasukkan ke dalam surga dan hari dikeluarkannya dia dari surga. Jadi pada hari Jumat Adam dimasukkan ke dalam surga, ya, dan juga pada hari Jumat dia dikeluarkan dari surga. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Hari yang terbaik yang di situ terbit matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari itu diciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Ya, pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga dan pada hari itu juga dia dikeluarkan dari surga. Baik, dikeluarkan dari surga itu nikmat atau bencana itu? Sebagian para ulama itu merupakan fadilah hari Jumat. Ya, dikeluarkannya Adam dari surga, sebagian mengatakan itu adalah keutamaan, ya. Karena dikeluarkannya Adam, maka terjadilah zuriyah yang banyak. Ada yang mengatakan demikian. Baik. Yang ketujuh, hari Jumat lebih afdal dari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sama-sama hari raya, cuman para ulama menjelaskan bahwasanya hari Jumat itu lebih afdal daripada dua hari raya. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani. Inna yaumal jumu'ah sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat merupakan penghulu segala hari. Wa a'zamuha indallah, dan hari yang paling agung di sisi Allah. Wa huwa a'zamu indallahi min yaumil adha wa yaumil fitr, dan dia lebih agung daripada di sisi Allah daripada yaumil adha, hari raya Idul Adha, wa yaumil fitr, dan hari raya Idul Fitr. Wa fihi khamsu khilalin, dan pada hari itu ada 5 perkara yang terjadi. Khalaqallahu fihi Adam, diciptakannya Adam. Wa ahbatallahu fihi Adam ilal ard, dan pada hari itu Adam diturunkan ke bumi. Wa fihi tawaffallahu Adam, pada hari itu Allah mewafatkan Adam. Wa fihi sa'atun, dan pada hari itulah terjadinya sa'ah, hari kiamat. Baik, kemudian wa fihi sa'atun la yas'alullaha fiha al-'abdu syai'an illa a'tah, dan ada suatu waktu di hari Jumat yang tidaklah seorang hamba meminta pada waktu itu kecuali akan diberikan. Ya, berarti ada di antara keistimewaan hari Jumat ada waktu mustajab, ya. Baik, kemudian yang ke-8 dulu ya. Pada hari Jumat adanya syariat salat Jumat. Disyariatkannya salat Jumat, dan salat Jumat di antara salat yang paling utama. Hari Jumat merupakan di antara salat yang paling utama. Baik. Yang ke-9, salat subuh hari Jumat. Salat subuh hari Jumat secara berjamaah
merupakan salat yang paling afdal. Salat subuh di hari Jumat secara berjamaah merupakan salat yang paling afdal. Nabi SAW bersabda, afdalus salawati indallah salatus subhi yaumal jumu'ah fi jamaah. Ya, salat yang paling afdal di sisi Allah adalah salat subuh pada hari Jumat dalam berjamaah, ya, dalam keadaan berjamaah. Makanya kan pada hari Jumat itu ada khususan, dianjurkan membaca 2 surah yang panjang, ya, surah As-Sajdah, ya, dengan surah Al-Insan. Baik. Yang ke-10, orang yang meninggal malam atau hari Jumat, orang yang meninggal malam atau hari Jumat akan dilindungi dari fitnah kubur. Nah, ini keistimewaan bagi mereka yang meninggal pada hari Jumat, ya. Dan kemarin kan ada di antara ibunda dari jamaah kita yang meninggal pada hari Jumat, ya, dan kita memohon kepada Allah semoga beliau mendapatkan keutamaan ini, dilindungi dari fitnah kubur. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Rawahu Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah menghindarkannya dari fitnah kubur. Fitnah itu maksudnya apa? Pertanyaan kedua malaikat. Ya, dihindarkan dari itu. Maka kalau terhindarkan dari pertanyaan dua malaikat, maka akan selamat dari azab kubur. Baik. Oh, berarti ada di antara kaum muslimin yang tidak ditanya oleh malaikat, ya. Memang dijelaskan para ulama seperti itu. Hukum asalnya setiap muslim akan ditanya oleh para malaikat, dan dikecualikan dengan hadis ini orang yang meninggal pada hari Jumat ataupun malam Jumat. Baik. Yang ke-11, terdapat waktu ijabah di hari Jumat, ya tadi. Ya. Maka para ulama berbeda pendapat kapankah waktu ijabah di hari Jumat. Ada yang mengatakan antara 2 khutbah katanya. Jadi ketika imam duduk, ya, di antara 2 khutbah, maka pada waktu itulah doa itu diijabah. Ya, cuman pendapat yang paling kuat adalah setelah asar. Ya, setelah asar di sore, setelah asar, nah itulah waktu ijabah. Jadi perbanyak doa pada waktu itu. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jumu'ah sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha 'azza wa jalla fiha khairan illa a'tahu iyyah wa hiya ba'dal 'asr." Sesungguhnya pada hari Jumat ada suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim, ya, meminta Allah pada waktu itu, ya, berupa kebaikan kecuali Allah akan kabulkan, ya, dan itu ba'da asar. Hanya saja riwayat yang jelas menyebutkan ba'da asar itu sebenarnya lemah. Cuman ada hadis-hadis yang lain, yaitu sabda Nabi SAW, Yaumul Jumu'ah isnata asyra sa'ah. Hari Jumat itu ada 12 waktu. La yujadu fiha 'abdun muslim yas'alullah syai'an illa atahu iyyah. Ya, dan tidak ada seorang hamba muslim pun yang meminta sesuatu kepada Allah kecuali Allah akan berikan. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Ya, dan carilah waktu tersebut, ya, setelah asar. Dan ini riwayatnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah.
Baik, yang jelas ada waktu yang merupakan waktu ijabah di hari Jumat. Baik, yang terakhir 12. Ada anjuran membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Walaupun hal ini memang diperselisihkan oleh para ulama tentang mengkhususkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Ya, sebagian mengatakan hadisnya sahih, ya, atau hadisnya terangkat derajatnya dari dhaif menjadi hasan. Sebagian mengatakan hadisnya tetap dhaif. Ya, ulun pribadi lebih condong kepada pendapat yang menyatakan hadisnya itu terangkat menjadi derajat hasan. Ya, kalaupun kita katakan hadisnya lemah, ternyata ada di kalangan para sahabat, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mengamalkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Yang ini menunjukkan bahwasanya hal ini ada dasarnya. Ya, walaupun kita tidak mengingkari ada ulama juga yang mengatakan hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan rujukan atau dalil untuk mengamalkan hal itu. Wallahu a'lam. Baik. Nah, di antara dalil akan hal ini, dianjuran membaca surah Al-Kahfi adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya antara dia dengan Baitul Atiq. Dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Begitu juga hadis man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan diberikan cahaya di antara dua Jumat. Dan ini, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dan Al-Imam Baihaqi, dan dinyatakan oleh Ibnu Hajar hadisnya hasan. Baik, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Baik, jadi banyak para ulama yang mensahihkan hadis ini, walaupun ada juga yang mengatakan dhaif. Wallahu taala alam. Nah, inilah 12 kekhususan yang disebutkan terkait tentang hari Jumat. Intinya hari Jumat adalah hari yang sangat mulia. Betapa banyak amal soleh yang dianjurkan dilakukan pada hari Jumat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan hari Jumat dengan sebaik-baiknya, ya, bukan justru bermaksiat. Bermaksiat pada hari Jumat itu berbeda dengan hari-hari yang lain, ya, karena semakin mulia suatu hari, kalau kita bermaksiat di situ maka akan semakin besar dosanya. Sebagaimana besar pahalanya juga besar dosanya. Baik. Sekarang, apa hukum salat Jumat? Wajib. Jadi salat Jumat hukumnya wajib, ya, tentunya wajib bagi yang memenuhi persyaratannya. Dan hukum wajib ini berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Baik. Dari Al-Quran adalah surah Al-Jumu'ah tadi ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan, artinya dipanggil untuk memenuhi salat pada hari Jumat, fas'au. Nah, fas'au ini dalam bahasa Arab fi'il amr, perintah, ya, dan hukum asal perintah adalah wajib, ya. Maka berangkatlah menuju salat. Jadi berangkatnya saja wajib, apalagi salatnya, kan gitu. Kemudian perkara mubah seperti jual beli wajib ditinggalkan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya datang ke masjid untuk sholat Jumat hukumnya adalah wajib. Kalau dari As-Sunnah, silahkan buka kitab hadis yang pertama, yaitu hadis 471. An Abdullah
Ibni Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi minbarih la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim summa la yakunanna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas tangga-tangga mimbarnya, hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan salat Jumat, atau Allah akan mengunci mati hati-hati mereka sehingga mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai. Maka di sini ada ancaman dari Nabi SAW bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat. Ya, Allah akan kunci hati-hati mereka. Maka kalau sudah dikunci hati mereka, tidak akan mendapatkan hidayah, nasihat tidak akan masuk kepada mereka, dan seterusnya. Baik, ini yang menunjukkan bahwasanya salat Jumat itu hukumnya wajib. Kemudian hadis nomor 496. Wa an Tariq bin Shihab radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah mamlukun wa imra'atun wa sabiyyun wa marid. Rawahu Abu Dawud wa qala lam yasma' Tariqun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhrajahu al-Hakim min riwayat Tariq al-madhkur an Abi Musa. Dari Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya salat Jumat harus berjamaah, ya. Kali aja ada orang sakit ya Jumatan sendiri di rumah. Enggak. Jumat itu berjamaah. Kalau orang sakit tidak bisa salat Jumat, maka ketika di rumah salatnya salat zuhur, ya. Baik, kecuali 4 orang tidak wajib salat Jumat: budak, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud, dia berkata Tariq tidak mendengar langsung dari Nabi SAW. Ya, Tariq ini kan sahabat ya, tapi dia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, sementara dia tidak mendengar dari Rasulullah. Maka ini ya terputus sanadnya kan dari sahabat kepada Nabi SAW. Hanya saja yang seperti ini tidak berpengaruh, ya, karena sahabat ya ketika tidak menyebut perantara antara dia dengan Nabi, pasti yang perantaranya adalah sahabat, ya, dan sahabat itu semuanya udul, ya, tidak khawatir mereka berdusta, tidak mungkin para sahabat itu berdusta. Jadi riwayat seperti ini tetap dinilai sahih. Baik. Nah, ini dalil dari as-sunnah bahwasanya Jumat itu adalah wajib. Adapun dalil dari ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama, dinukil oleh Ibnu Al-Munzir. Ya, Ibnu Munzir itu ulama memiliki kitab judulnya Al-Ijma', yang mana dalam kitab tersebut beliau mengumpulkan ijma' para ulama dalam permasalahan-permasalahan. Baik, kata beliau bahwasanya salat Jumat itu adalah fardun wajib. Ajma'a ulama'il ummah annal jum'ah faridah ala kulli hurrin balighin zakarin yudrikuhu zawalus syamsi fi Mesir minal amsar, ya, wa huwa min ahli Mesir ghairu musafir. Ulama sepakat bahwasanya Jumat itu wajib bagi setiap orang yang merdeka, balik, laki-laki yang mendapati zawalus syams, ya, tergelincirnya matahari, yaitu mendapati waktu zuhur, waktu Jumat. Ya, sementara dia di kampungnya, di daerahnya, artinya dia mukim bukan musafir. Baik, intinya terjadi ijma' di kalangan para ulama bahwasanya salat Jumat itu wajib. Ya, maka tidak ada atau tidak boleh seorang pun di antara kaum muslimin menyatakan bahwasanya salat Jumat itu
tidak wajib. Ya, kalau sholat berjamaah memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, tapi kalau sholat Jumat, ya sepakat para ulama hukumnya adalah wajib. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan sholat Jumat itu tidak wajib, ya, maka dia menyelisih ijma. Ya, adapun ada memang riwayat di kalangan para ulama, sebagian mengatakan katanya tidak sampai wajib, ada juga yang mengatakan fardu kifayah. Hanya saja perkataan ini tidak dianggap. Ya, pendapat yang paling kuat atau kebanyakan para ulama menyatakan hukum salat Jumat adalah wajib. Baik. Nah, sekarang ketika kita tahu bahwasanya salat Jumat adalah wajib, nah wajibnya untuk siapa? Siapakah yang wajib dalam salat Jumat? Siapakah yang wajib untuk salat Jumat? Maka para ulama menyebutkan beberapa syarat. Pertama, dia laki-laki. Maka kalau disebutkan laki-laki, berarti yang tidak wajib siapa? Perempuan. Jadi perempuan tidak wajib sholat Jumat. Ya, tetapi dia tetap wajib untuk sholat zuhur. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama, wanita tidak wajib untuk sholat Jumat. Baik, tapi boleh nggak dia sholat Jumat? Ya, boleh ya. Jadi boleh dia untuk sholat Jumat, dan kalau dia sudah sholat Jumat, ya maka dia tidak lagi wajib untuk sholat zuhur. Ya. Baik. Nah, cuman kalau mau lebih afdal yang mana? Sholat zuhur atau sholat Jumat? Ya. Maka para ulama menjelaskan yang paling afdal bagi wanita adalah sholat zuhur di rumahnya. Baik, jadi tidak perlu ikut ke masjid untuk sholat Jumat walaupun tidak dilarang. Baik. Syarat yang kedua, muslim. Baik, kalau dikatakan muslim berarti tidak wajib bagi siapa? Kafir. Berarti kafir itu tidak wajib untuk sholat Jumat gitu ya. Apakah enggak berdosa itu? Ya. Berarti orang kafir ya, kalau begitu ada mungkin orang muslim berpikir ya udah nggak usah muslim aja. Ya, nggak gitu ya. Orang kafir memang tidak wajib untuk sholat Jumat. Kalau dia pun sholat Jumat tidak sah bagi dia, ya kan? Tapi wajib bagi dia untuk masuk Islam. Ya, kalau sudah masuk Islam wajib sholat Jumat kan gitu. Baik, nah maksud kita katakan bahwasanya orang kafir itu tidak wajib sholat Jumat, ketika dia masuk Islam tidak wajib untuk mengqadha sholat Jumat ataupun mengqadha sholat-sholat. Ya, kan di antara syarat wajib sholat itu muslim. Ya, kalau dia kafir tidak wajib baginya sholat, tapi wajib untuk masuk Islam dan wajib sholat. Nah, cuman tidak kita katakan dia wajib sholat, ya. Artinya kalau dia masuk Islam tidak wajib untuk mengqadha sholat selama dia statusnya masih kafir. Itu maksudnya. Baik, jadi syarat yang kedua muslim. Tunggu, ini Isya belum? Belum ya? Baik, yang ketiga balik. Maka tidak wajib bagi siapa? Anak yang belum balik untuk sholat Jumat. Ya, jadi kalau anak itu belum balik tidak wajib untuk sholat Jumat. Tapi wajib bagi siapa? Orang tuanya menyuruh anaknya sholat, ya, mengajak anaknya sholat Jumat ketika dia sudah berumur 7 tahun. Sudah, bahkan boleh dipukul kalau dia tidak mau ikut Jumatan kalau sudah berumur 10 tahun. Baik, kalau 7 tahun dia tidak mau sholat, ya jangan dipukul. Boleh kapan memukul?
ketika dia sudah berumur 10 tahun. Dan ini berlaku pada sholat Jumat ataupun sholat fardu biasa. Ya, baik. Yang keempat, syaratnya adalah berakal. Kalau dikatakan berakal, maka tidak wajib bagi siapa? Orang gila. Ya. Jadi orang gila tidak wajib untuk sholat Jumat. Ya, kenapa tidak sah atau tidak wajib? Ya, karena dia tidak memiliki akal dan otomatis dia tidak memiliki niat untuk sholat Jumat. Baik, sepertinya sudah Isya. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Tadi kita telah menyebutkan dalil-dalil bahwasanya salat Jumat itu wajib, baik dalil dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah dan juga dari Al-Ijma'. Kemudian kita juga telah menyebutkan pembahasan siapakah yang wajib sholat Jumat. Maka para ulama menyebutkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia harus laki-laki tadi. Artinya yang wajib sholat Jumat adalah kaum laki-laki. Yang kedua, muslim. Yang ketiga, balik. Dan yang keempat, berakal. Ya, sampai situ tadi ya. Maka kita katakan di antara syarat seseorang wajib sholat Jumat, dia harus berakal. Adapun tidak berakal seperti orang gila, maka tidak wajib bagi dia untuk sholat Jumat. Begitu juga orang yang semisalnya, semisal orang gila, ya maksudnya seperti orang tua yang pikun, ya yang sudah tidak paham lagi orang-orang yang di sekitarnya atau keadaan di sekitarnya, bahkan dia seperti anak kecil. Maka orang yang seperti ini tidak wajib untuk sholat Jumat. Kemudian yang kelima, syarat yang disebutkan oleh para ulama adalah merdeka. Apa yang dimaksud dengan merdeka? Merdeka di sini bukan lawan dari dijajah ya, tetapi maksudnya hamba sahaya. Maka menurut jumhur ulama bahwasanya hamba sahaya itu tidak wajib untuk sholat Jumat, ya, karena hamba sahaya itu dimiliki oleh tuannya, ya dia seperti barang yang dimiliki, maka dia tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Maka hamba sahaya dia tidak memiliki harta, karena harta yang dia miliki adalah milik tuannya, ya, dan dia sendiri adalah harta, ya, yang bisa dijual atau diperjualbelikan, kan gitu. Makanya di antara salah satu penghalang warisan itu kan perbudakan.
Kalau ada di antara anak-anak itu dia statusnya sebagai hamba sahaya, sementara ayahnya merdeka, ketika ayah yang merdeka ini meninggal, maka anak yang statusnya sebagai hamba sahaya tidak dapat warisan. Karena kalau kita kasih warisan bagi dia, hartanya itu akan pindah kepada siapa? Kepada tuannya. Jadi tuannya yang mendapatkan warisan. Sementara tidak ada hubungan apa-apa antara tuan ini dengan ayah si hamba sahaya tadi. Intinya ya, jumhur ulama menyatakan hamba sahaya tidak wajib untuk sholat berjamaah. Walaupun ada juga yang mengatakan hamba sahaya wajib sholat Jumat kalau diizinkan sama tuannya. Ada juga yang mengatakan wajib secara mutlak, ya, wajib secara mutlak bagi hamba sahaya untuk sholat Jumat, baik diizinkan atau tidak oleh tuannya, karena hak Allah itu lebih didahulukan daripada hak manusia, hak majikan gitu ya. Tapi wallahu alam, pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya hamba sahaya tidak wajib sholat Jumat. Baik. Yang keenam, syarat wajib seseorang sholat Jumat adalah tidak ada uzur. Baik, dan tidak ada uzur berarti mengeluarkan ada uzur, ya. Ada uzur ini sudah kita bahas sebenarnya ketika kita membahas tentang hal-hal yang menggugurkan kewajiban sholat berjamaah sekaligus juga sholat Jumat, ya. Di antara uzur-uzur tersebut misalnya sakit, tidak wajib bagi dia untuk sholat Jumat, ya, seperti turunnya hujan lebat misalnya, takut diserang musuh, ya, misalnya, dan yang lain-lain, ya. Maka dalam hal ini dia tidak wajib untuk sholat Jumat. Baik. Dan Ibnu Qudamah mengatakan sholat Jumat gugur dengan semua uzur yang menggugurkan kewajiban sholat berjamaah, dan telah lewat penjelasannya, silahkan dimurajaah. Baik. Makanya tadi hadis yang tadi kita sebutkan, al-jumu'ah haqqun wajibun ala kulli muslim. Jumat itu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Fi jamaah illa arba'ah, dalam berjamaah kecuali 4. Abdun mamluk, hamba sahaya, ya, kemudian imra'ah, wanita, au sobi, atau siapa? Sobi, anak kecil yang belum balik. Baik. Dan juga yang memiliki uzur, ya. Itu yang keenam. Adapun yang ketujuh, mukim. Nah, di antara syarat wajib untuk sholat Jumat adalah mereka yang mukim. Mukim lawannya musafir. Berarti musafir tidak wajib untuk sholat Jumat, ya. Dan musafir baik dia dalam keadaan sair ataupun nazil. Masih ingat apa istilah sair nazil? Sair itu ketika masih dalam perjalanan, ya. Tidak wajib bagi dia kalau misalnya datang waktu sholat Jumat, ya, kemudian dia melewati masjid yang di situ sedang mendirikan sholat Jumat, tidak wajib bagi dia turun untuk ikut sholat Jumat. Nah, itu ketika sair. Ketika nazil artinya ketika dia sudah di tempat tujuan pas hari Jumat misalnya, maka tidak wajib bagi dia untuk datang ke masjid untuk ikut sholat Jumat. Boleh dia sholat sendirian di hotelnya ke misalnya dengan sholat zuhur. Baik. Hanya saja kalau mudah saja misalnya ketika nazil, ya, maka lebih afdal dia ikut sholat Jumat. Baik, walaupun tidak wajib hukumnya. Baik, nah jadi menurut jumhur ulama,
musafir itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar ke kota Mekah, dari Madinah ke kota Mekah, itu bisa menghabiskan waktu lebih dari 1 minggu, bisa 8 hari, bisa 9 hari. Otomatis pasti ada terlewati hari Jumat, dan tidak dinukil bahwasanya beliau sholat Jumat bersama para sahabat. Ya, begitu juga beliau pernah bersafar ke Tabuk, dan itu lebih lama lagi karena lebih jauh lagi. Dan juga tidak dinukil bahwasanya Nabi SAW melakukan sholat Jumat. Ya. Kalau ternyata beliau sholat Jumat, pasti ada yang menukil akan hal itu. Yang lebih jelas lagi, ketika haji wada pada hari Arafah, yang mana pada Arafah pada waktu itu bertepatan dengan hari Jumat, ya. Ternyata disebutkan bahwasanya Nabi SAW ya ketika di Arafah pada haji wada, beliau sholat zuhur di qasar dan juga sholat asar di qasar, ya, dan di jamak, ya, qasar jamak. Maka di sini Nabi SAW tidak sholat Jumat. Baik. Begitu juga khulafaur rasyidin. Begitu juga para sahabat yang lain, tidak ada dinukil bahwasanya mereka sholat Jumat ketika safar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak wajib sholat Jumat ketika safar. Ada hadis berkaitan masalah ini, ya, ulun tidak menyebutkan tadi nomornya berapa gitu, ya. Sebentar. Salah satu hadis 497, nomor 497. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ala musafirin jumu'ah, rawahu Tabarani bi isnadin dhaif. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, musafir tidak wajib melakukan sholat Jumat. Hanya saja para ulama menyebutkan hadis ini hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Kalau hadis ini hadis yang sahih, maka tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi karena hadisnya dhaif, maka terjadilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik. Maka kita katakan, ya, kalau kita misalnya dalam keadaan safar dan mudah bagi kita untuk sholat Jumat, maka lebih afdolnya tetap kita sholat Jumat, ya. Tapi kalaupun dia tidak sholat Jumat juga tidak mengapa. Baik. Jadi musafir tidak wajib untuk sholat Jumat, kecuali apabila safarnya tujuannya untuk bermaksiat. Kita sudah bahas tentang masalah orang yang safar itu boleh mengqasar, boleh menjamak, ya, selama safarnya itu bukan tujuannya untuk maksiat. Kalau tujuannya untuk maksiat, maka tidak boleh mengambil rukhsah, baik kecuali dia bertaubat. Maka begitu juga orang yang safarnya tujuannya untuk maksiat, maka tidak boleh untuk meninggalkan sholat Jumat, ya. Walaupun dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Cuman inilah pendapat yang lebih kuat insyaallah. Baik. Kemudian apabila seseorang tinggal di suatu daerah, ya, yang mana sangat jauh dari masjid. Taruhlah misalnya di Tabalong ini cuma ada satu masjid, sementara pian di sini, ya, masjid satu-satunya di Al-Um. Dari sini ke Al-Um berapa kilo? 9. Baik. Taruhlah nggak ada masjid kecuali Masjid Al-Um. Pian tinggal di sini. Artinya kalau ada azan di Al-Um tidak kedengaran di sini. Ya, baik pakai mikrofon, apalagi tanpa mikrofon, ya.
Wajibkah pian mendatangi ke al-um? Kalau sholat berjamaah tidak wajib, ya. Bagaimana dengan sholat Jumat? Maka jawabannya tetap wajib dia datangi. Ya, jadi kalau masalah Jumat, ya, selama dia masih di daerah dia, ya, maka tetap harus mendatangi sholat Jumat walaupun jaraknya sangat jauh, walaupun mungkin menempuh perjalanan 1 jam, ya, selama dalam wilayah dia, ya, bukan keluar dari wilayah dia. Baik, nah ini khusus untuk sholat Jumat. Sekarang ada kasus begini, pian keluar dari Tabalong, misalnya pian di Balangan, sudah. Pas pian ke Balangan, pian singgah mungkin ada saudara di Balangan gitu ya, yang mana di Balangan itu ada masjid dekat, didirikan di situ sholat Jumat. Apakah wajib bagi pian untuk sholat Jumat? Jawabannya apa? Tetap wajib. Ya, pian lain musafir, ini pian belum musafir itu kan. Kan musafir itu berapa jaraknya kemarin? 80. Pian masih di Balangan, belum musafir itu. Baik, karena masjidnya dekat-dekat saja di situ. Sekarang pertanyaan berikutnya. Pian lagi liburan gitu ya. Kebalangan lagi, Kebalangan. Cuman ke daerah terpencil. Ya. Misalnya ada wisata di Balangan situ yang jauh dari pemukiman. Ya, yang agak jauh, artinya mungkin 10 kilo masuk ke dalam hutan. Ulun nggak tahu ya, ulun walaupun orang Balangan atau di Balangan kada tahu wisata di Balangan deh. Taruhlah masuk ke dalam sampai 10 kilo. Sudah? Artinya ketika dikumandangkan azan tidak terdengar suara azan. Ya, untuk sholat Jumat. Nah, pertanyaan, apakah wajib bagi pian untuk sholat Jumat pada waktu itu? Ya. Pas pian misalnya rombongan 100 orang, ya banyak misalnya kan. Kita nanti akan bahas tentang apakah disyaratkan harus 40 orang kan gitu dalam sholat Jumat, ada pembahasan tersendiri. Tapi anggaplah banyak ya, rombongan lagi jalan-jalan rekreasi ke Balangan tadi kan, masuk ke tengah hutan yang jauh dari pemukiman, jauh dari masjid. Ketika dikumandangkan azan tidak terdengar suara azan. Pian musafir atau bukan? Bukan, masih Balangan. Sekarang apakah pian wajib tetap sholat Jumat? Tadi kalau pian di dalam daerah pian di Tabalong, mendengar suara azan kah ataukah tidakkah, dekatkah atau jauhkah, pian tetap wajib untuk mendatanginya. Sekarang pian bukan di daerah Tabalong tapi di luar, tapi belum sampai jarak safar. Maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan pendapat yang kuat itu tidak wajib sholat Jumat selama pian bukan di daerah pian, ya, keluar dari daerah pian. Sudah, ya. Jadi tidak perlu dalam hal ini mendirikan sholat Jumat, ya, antar pian misalnya di hutan sholat Jumat misalnya, ya enggak. Baik, wajib sholat zuhur saja. Taib, cuman kalau mau hati-hati keluar aja cari masjid, ya, baru kembali lagi ke tempat tersebut. Cuman para ulama menjelaskan kalau di luar daerah selama azan tidak terdengar sangat jauh maka tidak wajib. Sudah? Maka intinya orang yang safar, orang yang mukim, pembahasan kita kan orang mukim ya. Maka kalau orang yang mukim yang dia berada di daerahnya, maka wajib baginya sholat Jumat, baik masjidnya dekat ataupun jauh. Ini bagi mereka yang mukim. Adapun orang yang safar, maka tidak wajib bagi dia untuk sholat Jumat.
Nah, cuman ada orang yang keluar dari daerahnya, maka ada dua. Kalau masjid dekat, nah kalau rata-rata masjid itu dekat aja, alhamdulillah, maka wajib untuk sholat Jumat. Tapi kalau masjid jauh, sangat jauh dari tempat pian, tempat tujuan pian itu, maka wallahu alam tidak wajib untuk sholat Jumat, tapi semuanya tetap wajib sholat zuhur. Baik. Kemudian orang yang tidak wajib sholat Jumat, orang yang wajib tidak sholat Jumat seperti wanita, orang sakit, musafir dan lain-lain. Kalau dia tetap sholat Jumat, ya kan boleh-boleh saja mereka sholat Jumat walaupun tidak wajib bagi mereka sholat Jumat. Ya, kalau mereka tetap sholat Jumat, maka sholat Jumatnya itu sah dan tidak perlu lagi sholat zuhur. Baik, orang sakit, berat bagi dia untuk datang sholat Jumat, ternyata dia tetap sholat Jumat, maka sholat Jumat sudah mencukupi, tidak lagi perlu sholat zuhur. Baik, orang yang safar, dia tetap sholat Jumat, sah kita katakan tadi kan. Tapi apakah sah dia menjadi imam, jadi khatib, sah atau tidak? Baik, ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada yang menyatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Ya, tapi wallahu alam pendapat yang kuat tetap sah. Ya, kalau kita katakan tidak sah, berarti pian tidak bisa mengundang ustadz di Banjar untuk khutbah di Tabalong. Ya, untuk jadi imam di Tabalong. Kada sah, kan musafir dia. Ya, tapi pendapat yang kuat adalah tetap sah. Wallahu alam. Jadi orang sakit, dia tidak wajib Jumat, tetapi tetap datang Jumat. Malah jadi imam. Sah ada? Sah. Wanita, dia tidak wajib salat Jumat, tetapi tetap salat Jumat, sah. Ya, sahkah jadi imam? Ya, secara ijma kada boleh jadi imam untuk salat Jumat. Ya, jadi khotib misalnya nggak boleh. Ya, walaupun kita dapati sebagian kaum muslimin menjadikan wanita itu sebagai khotibah. Ya, taib. Nah, kenapa mereka tetap sah? Artinya orang-orang yang tadi memiliki uzur ternyata salat Jumat dan dinilai sah. Ya, karena gini ya, antara salat zuhur dengan salat Jumat mana yang lebih utama, lebih afdol, lebih besar pahalanya? Salat Jumat. Ketika salat Jumat dikerjakan padahal dia besar daripada zuhur, maka mencukupi dari salat zuhur. Ya, ibaratnya seperti wudu dengan mandi. Ya, kalau seorang sudah mandi wajib, maka mencukupi dari wudu. Ya, begitu juga kalau orang sudah sholat Jumat, tidak wajib lagi untuk sholat zuhur. Wallahu alam. Baik, itulah syarat ya seseorang wajib untuk sholat Jumat. Baik, sebenarnya ada pembahasan satu lagi, yaitu berkaitan tentang syarat sah sholat Jumat. Ya, tadi kan syarat wajib ya, kapan seorang wajib untuk sholat Jumat. Nah, sebenarnya ada pembahasan tentang syarat sah sholat Jumat, tentang waktunya, kapan sih waktu sholat Jumat itu. Ya, kemudian di mana harus dikerjakan sholat Jumat itu, dan berapa jamaah yang harus ikut dalam sholat Jumat. Ya, itu pembahasannya panjang. Kalau kita mulai dari sekarang nanti akan terputus. Ya, mending kita pending ke pekan yang akan datang insya Allah. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.